Saya sapa saudara di siang hari ini, dimanapun berada. Kasih dan damai sejahtera menyertai kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di siang hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 8. Dan sebelum kita merenungkannya bersama-sama, terlebih dahulu kita membuka Alkitab kita, dan yang lebih penting lagi kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan supaya setiap firman yang kita renungkan di siang hari ini bisa menjadi kekuatan dan berkat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur untuk memohon hikmat-Mu, untuk membimbing kami di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, urapi juga kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman-Mu yang kami dengar dan kami baca, kami bisa mengerti dan memahaminya, sehingga bisa menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya sapa saudara dimanapun berada. Shalom. Saudara yang terkasih, telah saya sampaikan tadi bahwa bahan renungan yang akan kita ambil di siang hari ini adalah terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 8 dengan tema mendua hati. Dan sebelum kita merenungkannya saudara, terlebih dahulu kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 8, dan saya akan membacakannya untuk saudara-saudari dimanapun berada. Firman Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Seperti tema yang saya sampaikan tadi saudara, tentang mendua hati. Di dalam mendua hati ini saudara, kita tidak memiliki ketenangan di dalam hidup, kata firman Tuhan. Dan saya akan membagikan tentang mendua hati ini. Sebelum saya menyampaikannya, ada 3 pandangan menurut kata mendua hati ini. Pertama saudara, kalau orang dunia memberi arti tentang mendua hati, yaitu selingkuh. Kalau anak-anak muda atau remaja yang lagi berpacaran atau menjalin hubungan, mendua hati itu diartikan dengan arti tidak setia. Namun beda dengan pengertian dari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan memberikan pengertian tentang mendua hati itu, artinya bimbang atau tidak percaya atau meragukan. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan telah sampaikan kepada kita, tidak boleh mendua hati. Kenapa saudara? Ketika kita mendua hati, maka hidup kita tidak tenang. Dan saya akan memberikan beberapa poin untuk kita renungkan bersama-sama di siang hari ini. Poin pertama tentang mendua hati. Sebelumnya kita lihat di ayat sebelumnya, di pasal 6 dan pasal 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi poin pertama saudara, ketika kita mendua hati atau meragukan Tuhan,
atau bimbang terhadap kuasa Tuhan, maka kita tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Artinya saudara, bahwa setiap doa yang kita sampaikan kepada Bapa, setiap pergumulan yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu tidak akan dijawab. Karena apa saudara? Karena kita ragu atau kita bimbang. Makanya Yakobus ini mengingatkan setiap kita untuk tidak mendua hati, yaitu untuk tidak bimbang dan meragukan kuasanya Tuhan, meragukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Namun ketika kita tidak mendua hati, maka firman Tuhan berkata, Tuhan itu akan menjawab setiap pergumulan kita. Maka dari hal itu saudara, apapun pergumulanmu saat ini, serahkan kepada Tuhan. Percayalah dan jangan bimbang. Ketika kamu percaya, setiap pergumulan yang engkau sampaikan kepada Tuhan melalui doamu, Tuhan pasti jawab, asalkan engkau enggak bimbang dan enggak ragu. Poin pertama tadi saudara, ketika kita mendua hati, maka kita tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Poin kedua saudara, tidak tenang dalam hidup. Kenapa kita tidak tenang dalam hidup? Ketika kita tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Dan itu disebabkan karena kita tidak percaya dengan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dengan meragukan Tuhan, apakah Tuhan ini sanggup menolong saya atau tidak. Tapi namun di kitab Yakobus ini firman Tuhan berkata, jangan ragu. Ketika kamu menyampaikan sesuatu pergumulanmu kepada Tuhan, yakinilah itu bahwa Tuhan akan menjawabnya bagi saudara. Tapi kalau saudara tidak meyakininya, tapi saudara malahan bimbang dan ragu, dan saudara mencoba mencari jalan keluar untuk menyelesaikan setiap pergumulanmu itu, untuk menyelesaikan setiap persoalan hidupmu, percayalah saudara, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan yang terjadi di dalam kehidupan saudara, saudara tidak mendapatkan ketenangan. Karena tidak ada jawaban yang pasti. Karena jawaban yang pasti itu hanya ada dalam Tuhan. Makanya banyak orang yang kecewa terhadap Tuhan. Karena apa saudara? Karena setiap doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan, setiap pergumulan yang mereka sampaikan kepada Tuhan, mereka tidak mendapatkan jawaban. Namun di siang hari ini firman Tuhan berkata, jangan mendua hati. Kalau kamu mau dijawab oleh Tuhan, kalau kamu mau dijawab oleh Tuhan di dalam semua pergumulanmu, di dalam semua persoalan hidupmu, percayalah kepada Tuhan. Jangan bimbang dan jangan ragu. Jangan suka mencari sesuatu yang bisa membuat persoalanmu itu bisa terjawab. Sehingga saudara dengan caramu sendiri mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan dan pergumulan itu. Padahal saudara sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya dalam pergumulan saya, jawab pergumulan saya ini. Namun saudara bimbang dan tidak percaya dengan mendua hati kepada Tuhan, yaitu dengan mencari jalan keluar. Ingat saudara, jawaban yang pasti itu hanya ada di dalam Tuhan. Kalau saudara tidak mengalami poin yang pertama dan kedua ini, berubahlah. Mulai saat ini datang kepada Tuhan dengan tidak mendua hati, tapi datang kepada Tuhan
dengan penuh kepercayaan di dalam iman bahwa setiap apa yang engkau sampaikan kepada Tuhan itu Tuhan pasti jawab, maka hidup saudara akan menjadi tenang. Dan apapun yang engkau minta di dalam nama Tuhan, Tuhan pasti berikan. Tapi kalau saudara bimbang dan mendua hati, percayalah, setiap doa yang engkau sampaikan, setiap pergumulan yang engkau sampaikan kepada Tuhan, tidak ada jawabannya. Dan engkau tidak akan mendapatkannya. Dan yang terjadi di dalam hidup saudara adalah ketenangan, tidak memiliki ketenangan di dalam jiwa. Oleh sebab itu, mulai saat ini beriman kepada Tuhan, yakin segala sesuatu yang engkau sampaikan kepada Tuhan, baik itu persoalan hidupmu, baik itu masalahmu maupun pergumulanmu, Tuhan jawab. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.